Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, saya ingin mendengar dari suara Mas Iman dulu. Mas Iman mungkin bisa diceritakan, pertama kali sudah mendengar bahwa pengerai option ini atau baru tahu aja gitu? Langsung saja Mas Imam. Mungkin boleh dipinjamkan mic-nya? Baik, suara yang tidak terdengar. Jadi saya tahu ini dari teman saya kan. Karena pajak saya habis di bulan 4 kemarin belum saya bayar kan. Mas katanya pajaknya tuh harus dibayar katanya kan mau naik 66% loh. Saya kaget. Lah saya hitung-hitung dari 2.932 lah kok naiknya segini gitu kan. Makanya saya bilang sama istri saya udah Bu, nanti habis gajian langsung bayar pajak aja katanya. Daripada nanti nunggu 2025 kan harus. Jadi Mas Imam total membayarkan pada saat itu? 2.932. Jadi ya mungkin ya besok lah dibayar pajaknya mungkin ya. Dan itu sangat membebani begitu ya? Oh ya nggak membebani lagi ya kan dari gaji UMR kan dibagi-bagi kita itu. Jadi ya sangat berat lah. Bagi saya itu sangat berat ya. Nggak, kayak bisa nggak jadi ya bisa dijual lagi nih mobil. Gitu. Pekerjaan sehari-hari Mas Imam? Saya ini operator. Operator alat berat itu kan. Baik. Tapi dari penjelasan Pak Justinus kan seharusnya memang tidak terlalu jelimet ya 66% ya. Tapi mungkin Mas Imam sudah mengerti atau memang perlu penjelasan sosialisasi yang sempat disebutkan sama Pak Justinus? Kayaknya ya cukup mengerti bagi saya ya, cukup mengerti. Udah agak sedikit mudeng lah begitu kan maksud penjelasan ini kan. Ya mungkin ya ngikut aja lah bagi saya sih masyarakat ngikut aja sebenarnya kan. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya mendingan ya gimana ya. Iya cuma karena merasakan langsung ya bahwa itu sudah merasakan adanya kenaikan dan juga harus membayar dengan nominal sekian agak memberatkan ya. Iya. Kita tanyakan juga ke Mas Adityo mengenai pedagang ataupun penjual mobil bekas ya. Artinya ini berdampak langsung tidak? Oke, thank you ya Mbak Sera. Saya sebagai pedagang mobil bekas mungkin ini menjadi ketakutan untuk masyarakat yang ingin upgrade mobil yang sudah 10 tahun atau 15 tahun ke belakang. Jadi dia ada yang biasa ada yang telat pajak Pak. Pak Justinus sama Mbak Sera. Telat pajak jadi dia dengan jual mobil itu dengan harga yang lebih tinggi di atas pasaran. Ya kan? Sekarang kan ada saingan saya nih ya, ada kayak OLX yang serba online yang datang ke rumah ngecek gitu kan. Nah, itu kan semua kita beli mobil mereka itu bayar pajak panjang. Nah, jadi ketakutan mereka itu yang ingin menjual mobil ke saya, kenapa saya nggak jual aja dengan keadaan pajak mati, toh pajaknya lebih besar yang harus saya keluarkan. Nah mungkin harus ada penyeluhan lebih lanjut lagi, yang tadi Pak Justinus bilang, itu nggak terlalu besar sebenarnya. Cara menghitung dan mungkin pengertiannya yang agak meleset, sampai 66%. Jadinya memang pajak itu ditanggung oleh pemilik mobil kendaraan. Dan saya pun sebagai penjual mobil second, kalau ngejual kita ke konsumen lagi, pasti kan konsumen nggak mungkin mau pajaknya mati. Nah, mau nggak mau saya yang harus membayar pajak tersebut. Terima kasih Pak Justinus penjelasannya. Jadi karena ternyata tadi Pak Justinus menjelaskan ya sebenarnya turun juga tidak memberatkan ya sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan sangat memberatkan. Saya sempat bulan ini saya sempat membeli mobil customer dan saya cadangin. Nah takutnya dengan harga sudah tinggi saya beli ke customer, nah terus pajaknya saya harus nombok. Artinya berpengaruh dong terhadap penjualan beli mobil ini? Untuk sekarang sih belum berpengaruh. Karena kan belum
benar-benar pajaknya harus betul. kita bayar di tahun depan. Karena stok mobil yang saya punya sekarang juga kan harus bayar di tahun depan. Nah itu harus baru berpengaruh terhadap penjual dan pembeli mobil secondnya. Gitu. Kalau ini ada penyuluhan lebih lanjut dengan perhitungan pajaknya seperti apa yang tidak mungkin terlalu tinggi gitu kan. Customer juga pasti, oh iya saya harus jual mobil saya dengan keadaan pajak hidup atau mobil kajian pajak mati dikurang pajaknya gitu. Saya bisa beli mobil customer tersebut karena kan saya harus jual mobil tersebut dengan keadaan pajak panjang. Iya. Nggak mungkin saya jual mobil sekarang pajaknya mati di Januari. Gitu, itu hitungan setahun. Kalau misalnya dari Apindo sendiri, Mas Ajib melihatnya mengenai kebijakan ini? Ya, begini Mbak Sera, kalau boleh saya sedikit tarik ke sedikit makro. Jadi begini, memang option pajak ini adalah sebuah produk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Mas Prastowo dengan sangat komprehensif, dan ini sebuah transformasi dari undang-undang sebelumnya yang namanya Undang-Undang 28 tahun 2009 namanya PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena izin lapor Mas Pras, karena kita waktu memberikan masukan-masukan juga. Masukan kita ini juga termasuk ke DPR Pak Dewan. Jadi izin kalau undang-undang itulah kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Tapi poinnya begini Mbak Sera. Teman-teman pengusaha memotret bahwa problem di daerah itu paling tidak ada 4 hal. Ini harus dicermati dalam konteks government officer-nya ya, dalam konteks pemerintahnya. Pertama, itu berbicara masalah SDM, sumber daya manusianya. Beda dengan pajak pusat, ini kan pajak daerah ini adalah dalam rangka penguatan fiskal daerah sebenarnya. Jadi bagaimana mekanisme peraturan, pemungutan dan administrasinya ada di daerah. DPR tingkat 2 ataupun tingkat 1 untuk provinsi DKI dan DIY waktu itu. Nah, tetapi SDM-nya beda dengan pusat. Karena SDM di teman-teman di Pemda tingkat 2 katakan, mereka itu banyak sekali dinas nih. Ada yang tadinya dinas di Badan Penerimaan Daerah, Bapenda, kemudian dia pindah ke Dinas Pertamanan, kemudian Dinas Pemakaman dan lain-lain. Karena memang sirkulasinya adalah seperti itu. Sehingga terkadang dari si SDM yang mengurus perpajakannya cenderung masih perlu diupgrade, itu yang pertama. Yang kedua berbicara masalah database. Karena database di daerah akan berbeda sekali dengan di pusat. Sehingga keterbatasan database mereka itulah yang kemudian membuat tax collection mereka rendah. Yang ketiga regulasi, ini yang penting dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi di Undang-Undang HKPD yang ada di daerah pun sebenarnya nggak lengkap. Karena sebagian pengaturan perpajakan masih menginduk juga di Undang-Undang Pusat. Misalnya berbicara masalah pemeriksaan, penagihan, dan lain-lain. Sehingga menjadi complicated nih teman-teman di daerah ketika membuat aturan. Perda dikeluarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap, ataupun Pemprov dengan DPRD misalnya. Kemudian dari Perda itu turunannya nanti masih ada Perwal, Perbub atau Perprov, banyak sekali turunannya. Jadi semakin complicated jadi semakin nggak menarik. Karena dari kajian OECD mungkin nanti Mas Pras bisa meluruskan, kajian dari OECD itu semakin complicated pajaknya, tingkat compliance-nya makin rendah. Tadi buktinya Mas Iman juga nyampaikan kan, oh simple sekian, udah bayar sekarang aja deh, daripada nanti belum jelas gitu. Nah artinya semakin komplikasi di lapangan tentang peraturan itu compliance-nya makin rendah. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah berbicara masalah memang literasi perpajakan masyarakat Indonesia masih cenderung kurang dan perlu diedukasi. Ini yang menjadi tidak mudah. Ini menjadi tanggung jawab siapa nih? Apakah tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab seluruh masyarakat? Ibaratnya gini deh, analogi. Kita naik motor nih, nggak pakai helm. Kita ketangkep polisi. Bisa nggak kita, Pak jangan ditilang dong, karena saya nggak tahu naik motor harus pakai helm. Nggak bisa. Kita tahu atau nggak tahu, dianggap tahu atau seaturan itu. Nah, memang kemudian kalau konteksnya pajak PKB, kendaraan bermotor memang agak enak karena ini adalah namanya tax perpajakan dari pemerintah. Jadi maksudnya bukan dari penghitungan wajib pajak. Memang ini akan dihitung oleh pemerintah. Yuk bayar pajak sekian. Official assessment. Nah, ini Pak Pras ini dari zaman kuliah kerja ini mentor saya Pak Mas Pras ini. Jadi ini official assessment. Jadi memang lebih enak. Tetapi yang nggak enaknya ketika bayarnya itu, Mas Pras. Kira-kira begitu. Jadi masukan dari dunia usaha adalah bagaimana, karena sekali lagi ketika kemudian pemerintah salah membuat formulasi hitung-hitungan pajak, risikonya 2. Kalau yang dirugikan adalah penerimaan negaranya, penerimaan daerahnya, seperti tadi Mas Pras sampaikan, di DKI cenderung turun, nanti ketahanan fiskalnya daerah yang akan turun. Tapi sisi yang lain, daerah-daerah selain DKI, Mas Pras, ketika yang tadinya pajaknya masih rendah kemudian naik karena ada option pajak,
maka risikonya adalah daya beli masyarakat yang akan terus mengalami tekanan luar biasa. Nah, itu berdampak lagi pada perekonomian Indonesia sangat, lagi kan? Sangat, karena kita memasuki tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja. Ketika bahkan ditambah dengan tadi Mas Pras menyampaikan PPN 12%, itu kado yang tidak ideal di awal tahun buat dunia usaha maupun buat masyarakat luas. Tapi bagaimanapun harus kita lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Nanti usai jeda kita akan dalami tadi ya mengenai dua resiko itu ya. Kami segera kembali usai jeda.